Perwira melawan pion, mana yang lebih kuat? Dalam permainan catur, perwira tidak selalu menjadi lebih kuat daripada pion. Terkadang kerjasama antara beberapa pion akan membuatnya lebih berharga dari sebuah perwira. Kita akan menyaksikan sebuah contoh partai antara mantan juara dunia Vichy Anand melawan Wang Hao. Partai ini akan memperlihatkan bagaimana Anand mengorbankan sebuah perwira minornya demi membentuk sebuah rantai pion yang sangat kokoh dan sulit ditembus. Permainan dimulai dengan pembukaan Nimzo Hindia. Anand memainkan F3, hitam pion D5, A3, gajah makan kuda, pion makan, kemudian hitam berusaha menandingi pion pusat putih dengan C5. Pion makan, kuda makan. Di sini putih masih memiliki sepasang gajah. Pion makan, Menteri C5 memberi tekanan pada pion lemah C3. Kuda hitam diusir oleh pion E4. Jika kuda makan C3, akan ada Menteri D2 mempin kuda dan dilanjutkan gajah B2. Maka hitam memundurkan kuda ke E7. Gajah E3, rokade. Menteri B3, Menteri C7, gajah B5, kuda C3, lalu putih mengembangkan kuda ke E2, kuda A5 mengancam Menteri putih, Menteri ke B4. Hitam pion maju ke E5 untuk membuka jalan bagi gajah terangnya. Putih rokade, kemudian kemungkinan hitam akan memainkan kuda ke A6 atau ke C6 untuk mengancam Menteri putih. Tetapi pada permainan gajah ke E6. Pada posisi ini putih memiliki sebuah kesempatan untuk memainkan suatu langkah yang brilian. Coba pause video ini sebentar dan temukan langkahnya. Putih bisa saja melanjutkan perkembangan perwiranya dengan benteng A ke D1 ataupun benteng F ke D1. Tetapi langkah brilian putih yang dimaksud adalah kuda D4. Putih mengorbankan kudanya. Dan apa yang akan terjadi jika kuda ini dimakan? Kita akan lihat. Penempatan kuda di D4 ini merupakan sebuah langkah posisional untuk menjaga petak B3. Kemudian mengancam gajah hitam dan juga mungkin nantinya bisa ke F5 ketika dibutuhkan. Dan jika setelah kuda ini dimakan pion, putih mempunyai pion-pion yang terkoneksi di tengah sebagai kompensasi dari sebuah kuda. Ini adalah sebuah pengorbanan posisional yang dilakukan putih untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam hal posisi. Dalam jangka panjang ke depannya, putih akan perlahan-lahan menciptakan perkembangan posisinya. Kuda C6, Menteri C3, dan kuda hitam ke E7. Perhatikan posisi ini, putih memiliki kesempatan untuk memajukan pion ke D5 dan D6, menggarpu perwira hitam dan memakan balik perwiranya. Namun jika pion D5 dimainkan, kemungkinan hitam akan mengorbankan perwiranya juga untuk memusnahkan dua pion putih. Dan putih akan kehilangan rantai pionnya yang sangat solid ini. Dan pion putih di C5 akan menjadi pion terisolasi. Sehingga putih terlebih dahulu melanjutkan perkembangan perwiranya dengan benteng D1 untuk memperkuat lajur D dan mempersiapkan pion maju ke D5, sehingga hitam tidak bisa mengorbankan perwiranya. Hitam benteng D8 melakukan perlawanan di lajur D. Gajah F2, putih dengan sabar memperbaiki posisi gajahnya ke G3, menyerang menteri hitam yang sedang menjaga kudanya di A5. Dan bisa juga nanti gajah putih ditempatkan di D6. Putih melakukan serangan balik dengan pion A6, ancam gajah. Gajah G3 terlebih dahulu mengancam menteri hitam. Menteri mundur ke C8. Baik perwira putih maupun hitam sama-sama dalam keadaan diancam. Putih memutuskan untuk menyelamatkan gajahnya demi mempertahankan sepasang gajahnya.
Sampai di sini rantai pion putih yang panjang ini sangat membatasi pergerakan dari perwira hitam. Salah satunya pion E4 yang membatasi pergerakan dari kuda dan gajah hitam pada petak D5 dan F5. Dan juga jika kuda hitam ke C6 tidak bisa bermanuver ke B4, D4 ataupun E5. Dan juga kuda ke G6 tetap saja akan dibatasi dan tidak bisa ke E5, F4, dan H4. Jadi meskipun hitam unggul satu perwira, tetapi hitam tidak bisa menggunakan perwira-perwiranya secara efektif. Bicara tentang ruang gerak dalam permainan catur, pada kondisi ini putih mendapatkan keuntungan dengan menguasai ruang gerak yang lebih luas, karena bisa membatasi banyak petak untuk pergerakan perwira lawan. Tetapi putih perlu berhati-hati dalam melangkahkan pion-pionnya. Contohnya jika putih memajukan pion ke E5, maka akan menciptakan lubang pada D5 yang bisa ditempati oleh kuda ataupun gajah hitam. Dan itu justru akan mengurangi penguasaan ruang bagi putih. Hitam melanjutkan pion B6. Maksudnya untuk merusak rantai pion putih melalui petak gelap. Namun langkah B6 tersebut justru akan membuat pion A6 menjadi lemah. Dan juga hitam tidak bisa memainkan pion makan C5 karena kudanya akan dimakan menteri putih. Benteng A B1 memberi tekanan pada pion B6. Kemudian kuda hitam ke B3 untuk menghalangi lajur B dari penguasaan benteng putih. Benteng makan, gajah makan, dan menteri makan. Sekarang putih dan hitam mempunyai jumlah perwira yang sama. Hanya saja putih kalah dalam kualitas, tetapi mempunyai jumlah pion yang lebih banyak. Lalu pion makan C5. Hitam menyangka putih akan memakan C5, dan menteri hitam makan C5 dengan skak. Tetapi putih tidak memainkannya, dan memilih untuk memajukan pion ke D5. Putih tetap mempertahankan rantai pionnya, dan pion-pion putih di pusat tetap menjadi kokoh. Sedangkan pion-pion hitam di sayap menterinya terpecah menjadi dua pion yang terisolasi. Kuda G6, menteri B6, dan F5. Pion A6 hitam diambil gajah putih, dan memasuki endgame, putih menyisakan dua pion bebas. Dan pada posisi ini hitam langsung menyerah karena begitu alotnya dua pion bebas putih yang sulit untuk dihentikan. Kita coba lihat kembali posisi ini. Sebelum putih mengorbankan kudanya ke D4, lihatlah pion putih di C5 merupakan pion lemah dan mudah sekali menjadi target incaran hitam. Tetapi Anan berhasil mengkonversi kelemahannya tersebut menjadi sebuah kekuatan setelah pengorbanan kudanya di D4 hingga tercipta rantai pion yang lebih kuat. Sekarang kita coba akan melihat contoh partai lainnya, di mana di dalamnya juga terdapat pengorbanan perwira untuk menciptakan rantai pion yang lebih kokoh. Ini adalah partai antara Ding Liren melawan Maxime Vachier-Lagrave yang dimainkan pada turnamen kandidat di tahun 2020. Memasuki posisi middle game seperti ini, coba pause video ini sebentar dan coba tebak kira-kira langkah apa yang akan dimainkan putih di sini. Putih memainkan sebuah langkah brilian, kuda D4. Ini merupakan sebuah langkah paksaan yang mengancam hitam, karena jika hitam tidak memakannya, kuda ini akan menempati petak E6 ataupun F5 yang cukup membuat hitam kerepotan. Dan jika hitam memakan kuda tersebut dan memundurkan kuda ke F7, putih telah berhasil membuat lajur E menjadi terbuka dan berniat melanjutkan dengan benteng E1 dan gajah D3 melakukan pin pada menteri dan raja hitam.
Dengan pengorbanan kudanya tadi, putih telah menempatkan pion di D4 dan mengusir kuda hitam ke posisi yang kurang nyaman bagi kuda tersebut dan mempersempit ruang gerak hitam. Karena mundurnya perwira-perwira hitam, putih akan semakin mudah untuk mengembangkan buah-buahnya dan memperluas penguasaan di atas papan. Dalam permainan aslinya, hitam tidak memundurkan kuda ke F7 dan lebih memilih untuk segera mengamankan rajanya dengan rokade dan membiarkan kudanya tetap di E5 agar tidak membuka lajur E. Dari pengorbanan kuda pada dua contoh partai tersebut, hal apa yang dapat kita ambil untuk dijadikan pelajaran? Yaitu jangan pernah meremehkan kemampuan pion. Karena ketika beberapa pion sudah saling bekerja sama, akan menjadi buah catur yang paling mengerikan di atas papan. Kerjasama antara beberapa pion dapat kita terapkan baik pada pembukaan, middle game maupun end game. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.